Ramai-ramai tinggalkan PDI Perjuangan. Pilpres makin panas nih guys. Sekarang kita bahas yang terpanas ya. The one and only. Partai yang sering dibilang Red Bull. Partai berlambang banteng dan berwarna merah ini dulunya bernama Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Didirikan 10 Januari 1973, partai yang dipimpin oleh Megawati tersebut memiliki sejarah yang dapat dirunut mulai dari Partai Nasional Indonesia atau PNI yang didirikan oleh Insinyur Soekarno pada 4 Juli 1927. PNI bergabung dengan Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau Partai Murba, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau IPKI, Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, dan Partai Katolik. Setelah Orde Lama berganti Orde Baru, keseluruhan circle itu beralih masuk ke PDI. Yap, PDI jadi semacam partai yang paling oposisi di zaman pemerintahan Soeharto, di mana pada waktu itu hanya ada 3 partai besar, Golkar, P3, dan PDI. PDI ini selain oposisi juga jadi tempat bernaung kalangan yang dianggap minoritas atau bahkan terpinggirkan. Sejak awal berdirinya pun konflik internal udah cukup kuat terjadi loh. Diperparah dengan adanya intervensi dari pemerintah. Untuk mengatasi konflik tersebut, anak kedua dari Presiden pertama Bung Karno, Megawati Soekarno Putri, didukung untuk menjadi ketua umum atau ketum PDI. Namun, pemerintahan Soeharto tidak menyetujui dukungan tersebut, kemudian menerbitkan larangan mendukung pencalonan Megawati Soekarno Putri dalam Kongres Luar Biasa atau KLB pada 2 hingga 6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Larangan tersebut berbanding terbalik dengan keinginan peserta KLB. Kemudian secara de facto, Megawati Soekarno Putri dinobatkan sebagai Ketum DPP PDI periode 1993 hingga 1998. Sehingga pada Musyawarah Nasional atau Munas 22 hingga 23 Desember 1993 di Jakarta, Megawati Soekarno Putri dikukuhkan sebagai Ketum Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDI secara de jure. Konflik internal PDI terus terjadi hingga diadakan kongres pada 23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan. Pada 20 Juni 1996, para pendukung Megawati Soekarno Putri melakukan unjuk rasa hingga bentrok dengan aparat keamanan yang menjaga kongres. Lantas, kenapa sih PDI ataupun yang kini bernama PDIP itu bisa tumbuh terus menjadi besar hingga sekarang? Salah satunya adalah menjaring suara akar rumput. PDIP banyak turun ke bawah, merangkul para buruh ataupun buruh tani di desa-desa. Hal ini yang membuat partai yang kini dimotori Ibu Mega dan Mbak Puan ini sebagai Partaine Wong Cile, alias partainya orang-orang kecil, rakyat biasa. Wah, kalau rakyat Indonesia ekonominya meningkat, apakah slogan Partai Wong Cile masih relevan? Atau itukah alasannya Wong Cile ini masih dirawat dan bukan dibantu jadi kaya raya? Oke, lanjut. Memasuki sejarah baru sistem pemilu kita, PDIP mesti bertekuk lutut di hadapan partai baru berwarna biru bernama Partai Demokrat besutan Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini ditengarai karena peran Bu Mega sebagai Wapres Gus Dur yang diindikasikan terlibat pemakzulan. Purnawirawan militer yang dapat gelar Jenderal Kehormatan dan mantan Menteri era Megawati ini seolah-olah tiba-tiba muncul, bersinar dan jadi orang nomor 1 di negeri ini dan menggait suara sakit hati para pendukung Gus Dur pada PDIP dan Bu Mega. Sejarah terus berjalan. PDIP masih besar dan bahkan terus tumbuh dengan dinamika yang ditorehkannya. Banyak tokoh mulai terlahir dari Partaine Wong Cile ini. Salah satunya Pak Jokowi yang kini telah 2 periode menjadi presiden seperti pendahulunya. Di samping itu, ada Pak Ganjar yang sukses melenggang jadi gubernur Jawa Tengah dan kini capres PDIP. Keduanya muncul sebagai tokohe Wong Cile, merakyat dan suka belusukan. Di pemerintahan Presiden Jokowi, ketidakpuasan masyarakat atas pemerintahan menjadikan partai berlambang banteng tersebut sebagai partai penguasa yang harus bertanggung jawab. Bahkan seperti kita tahu, kian lama hingga kini, sepertinya hubungan PDIP dan Pak Jokowi kurang serasi lagi. Pencapresan kemarin seolah menggambarkan poros keluarga Jokowi versus poros PDIP. Tak tanggung-tanggung, bahkan Presiden Jokowi dalam salah satu pidatonya mengatakan kalau dulu dia diam,
dan kini dia melawan. Manuver Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dan adiknya, Kaisang Pangarep yang kini bergabung dengan PSI, seolah semakin melengkapi bahan bakar perlawanan Jokowi terhadap PDI Perjuangan. Fair atau tidak, semuanya kembali ke kepentingan tentunya. Nah, kalian sendiri, termasuk yang masih percaya partainya Wong Cile atau tinggalin aja nih? Eits, beda pilihan itu boleh, asal jangan sampai kepanasan.